Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai pidato persuasif. Lebih jauhnya lagi yaitu kompetensi dasarnya mengidentifikasi pidato persuasif. Masih dengan Miss Novita. Kali ini ada 4 topik yang harus kita bahas mengenai pidato persuasif. Yang pertama adalah definisi, tujuan, jenis, dan metode. Ada yang tahu di sini apa itu arti dari pidato persuasif? Iya, pidato persuasif adalah pidato yang disampaikan dengan tujuan mempengaruhi pendengarnya sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan. Jadi, pidato ini biasanya yang kalian dengar itu kan ada pidato yang memberikan masukan seperti itu aja ya, seperti biasa. Nah, biasanya pidato kan kalian dengarkan setiap hari Senin di upacara bendera dan itu dikemukakan oleh pembina upacara, baik itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah ataupun guru-guru ya. Nah, untuk itu pidato yang disampaikan oleh mereka bisa jadi termasuk ke dalam persuasif. Kenapa? Arti dari kata persuasif itu sendiri adalah mempengaruhi. Nah, tujuan dari diadakannya pidato persuasif ini adalah untuk mempengaruhi pendengar agar melakukan apa yang dilakukan oleh orator. Tujuannya adalah untuk si pendengar, yang pastinya itu bertujuan baik. Biasanya pidato persuasif ini bisa kalian lihat pada saat pidato kemerdekaan yang mengobarkan semangat kemerdekaan. Kalau pidato-pidato sekarang mungkin bahasanya terlalu panjang ya. Tapi perlu kalian pahami, pidato persuasif itu tidak harus menggunakan nada yang tinggi, nada yang rendah, ataupun mimik wajah yang begitu menggebu-gebu, tidak. Tapi yang perlu kalian makna ketika pidato itu disampaikan, apakah mempengaruhi pendengar atau tidak. Nah, itulah pengertian dari pidato persuasif. Tujuan pidato persuasif ya. Tujuan pidato persuasif terdiri atas 4. Yang pertama adalah memberikan informasi, yang kedua meyakinkan pendengar, yang ketiga menghibur pendengar, dan yang terakhir menggerakkan pendengar. Nah, ini semua berkaitan dengan pendengar. Itulah tadi yang Miss katakan di awal, tujuan dari pidato persuasif. Jenis pidato umum. Jenis pidato umum terdiri atas 2. Nah, yang pertama adalah sambutan. Pasti kalian sering mendengar, silakan Bapak Ibu berikan sambutannya, silakan Bapak Ibu berikan ceramahnya. Nah, sambutan dan ceramah itu termasuk ke dalam pidato umum karena biasanya sering digunakan pada saat-saat tertentu. Ya, yang pertama kita dengarkan dulu pengertian dari sambutan. Sambutan adalah pidato yang dibawakan pada awal suatu acara, baik secara lisan ataupun tertulis. Biasanya dibawakan oleh orang-orang penting atau orang yang disegani. Nah, ini pasti sering kalian lihat di kehidupan kalian pribadi, baik itu di dalam acara-acara sekolah ataupun di acara-acara lingkungan. Seperti itu. Dan kemudian yang kedua yaitu ceramah. Ceramah adalah kegiatan penyampaian pesan yang memiliki tujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk, ataupun petua pada pendengar secara lisan. Nah, biasanya ceramah ini lebih erat kaitannya dengan keagamaan. Misalnya kita beribadah, baik itu Muslim ataupun agama Kristen, pasti sering mendengarkan ceramah. Atau biasanya kalau dalam momen Kristiani dikatakan khotbah. Nah, itu termasuk juga ke dalam pidato, ya. Tapi ke dalam jenis pidato ceramah gitu ya. Inilah jenis pidato secara umum. Kemudian kita lihat jenis pidato persuasif. Jenis pidato persuasif ada 4 ya. Yang pertama adalah pidato persuasif informatif. Apa ya pidato persuasif informatif? Nah, kalian harus tahu dulu arti kata informatif. Diambil dari kata informasi, yang berarti pidato persuasif ini memberikan suatu informasi kepada pendengar, yang dimana tujuannya agar pendengar mengetahui informasi yang diberikan oleh si orator tadi.
Kemudian yang kedua ada pidato persuasif itu sendiri ya. Itu tadi udah Miss jelaskan. Kemudian yang ketiga ada pidato deskriptif. Kalau dikatakan deskriptif berarti menggambarkan ciri-ciri atau objek secara jelas. Berarti kalau dikatakan pidato persuasif deskriptif berarti mempengaruhi seseorang dengan menggambarkan suatu ciri-ciri atau objek yang dibicarakan dengan jelas. Itu ya. Kemudian yang keempat ada pidato rekreatif. Arti dari rekreatif ini diambil dari kata rekreasi. Rekreasi artinya adalah hiburan. Berarti yang keempat ini adalah pidato persuasif rekreatif, yang dimana pidato ini berisi tujuan untuk menghibur pendengar dengan memberikan pidato-pidato yang berisi humor ataupun lelucon. Tapi bukan lelucon itu tujuannya ya. Lelucon itu hanya sebagai media pengantar agar pidato tersebut tidak membosankan. Nah, itu jenis pidato persuasif ya. Yang terakhir adalah metode pidato. Nah, metode pidato terdiri atas 4. Yang pertama ada impromptu atau dadakan. Yang kedua ada manuskrip atau naskah. Yang ketiga ada memoriter atau hafalan. Dan yang terakhir ada extemporan atau garis besar. Keempat pidato ini sudah sering kalian lihat atau sering kalian lakukan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yang pertama adalah impromptu atau dadakan. Pidato yang dilakukan secara tiba-tiba, spontan, tanpa persiapan sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu manuskrip atau naskah. Pidato dengan membaca sebuah naskah. Nah, ini biasanya bisa kalian lihat di pidato kenegaraan, misalnya Bapak Presiden menggunakan naskah. Kemudian yang ketiga ada memoriter atau hafalan. Nah, hafalan berarti pidato yang ditulis dalam bentuk naskah, kemudian dihafalkan kata demi kata. Yang artinya adalah metode memoriter, oratornya harus menghafal seluruh kata yang ada di dalam pidato. Kemudian yang terakhir adalah extemporan, yaitu garis besar. Nah, garis-garis besar ini biasanya berisi poin-poin penting saja yang disampaikan. Ini sering kalian dengarkan ketika upacara, misalnya pertama, kedua, ketiga. Nah, itu adalah garis-garis besar yang membuat si orator tadi memiliki alur yang jelas ketika berpidato, sehingga tidak lari dari tema ataupun topik yang diberikan kepada pendengar. Nah, inilah metode-metode pidato yang harus kalian ketahui, karena ini selalu dipelajari baik itu tingkat SMP ataupun SLTA, gitu ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, silakan kalian pahami dengan baik pembelajaran kali ini dan dicatat materi-materinya, dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.